Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, pecinta salat berjamaah, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan pada junjungan kita dan keluarga, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amma ba'du. Lanjutkan pembacaan berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam menjelaskan tentang mencintai anak yatim. Gini. Beliau Al-Habib Abdullah mengatakan, hendaklah engkau selalu mencintai dan mengusap kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man masaha ala ra'si yatimin kataballahu lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yadahu asyra hasanatin. Barang siapa mengusap kepala anak yatim, Allah akan mencatat baginya dari setiap rambut yang disentuh tangannya 10 kebaikan. Tiap rambut 1, 10 kebaikan. Tentunya menyentuh tangannya anak yatim ini dengan rasa kasih sayang. Lebih tinggi lagi, adalah memberikan santunan. Nah, yatim itu kan nggak punya orang tua, apalagi yatim piatu. Nah, kita di samping kita menyentuh, mengusap kepalanya, kita mendapat pahala yang sekian. Kemudian kita jadi orang tua asuh. Anak yatim itu kita jadikan mereka adalah anak asuh. Jadi mengasuh karena orang tuanya nggak ada, kita asuh. Jamin sekolahnya, pakaiannya, makanannya, anak asuh namanya. Maka orang ini akan mendapatkan menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim hakada fil jannah hakada. Aku dan orang yang menanggung, yakni mengasuh anak yatim nanti di surga bersama-sama dengan aku. Jadi tidak banyak-banyak, 1, 2 ya. B ya. Jadi tiap hari itu diusap kepalanya. Jadi dapat 10 kebaikan. Secara umum, hendaklah engkau selalu berusaha menggembirakan hati kaum muslimin dengan cara apapun selama tidak merupakan perbuatan dosa. Hendaklah engkau tidak seakan-akan tidak segan-segan
bersyafaat, yakni menjadi perantara bagi saudaramu untuk memperoleh apa yang diperlukan dari orang lain dan engkau sendiri memiliki pengaruh terhadapnya. Jadi di samping itu hendaklah kita selalu mengusahakan agar bisa mengembirakan hati orang yang beriman. Apa caranya? Dengan apa aja. Pokoknya yang seneng gembira orang itu. Asalkan jangan merupakan perbuatan dosa. Jangan menggembirakan orang tapi dengan perbuatan dosa. Dan janganlah kita segan, malu maksudnya itu ya, untuk menjadi syafaat perantara bagi saudara-saudara kita yang beriman, apa? Untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan, yang dia perlukan. Dia nggak bisa, kita sebagai perantara menolong. Ya. Ada orang mau bikin KTP tidak bisa, ditolong dibikinkan. Ya. Jadi ada orang mau apa, pokoknya apa aja. Kita jangan segan menjadi perantara yang kira-kira orang itu tidak bisa mengurusi, kita bisa. Jadi apa aja. Ya, biasanya orang itu punya pengaruh seperti siapa ya? Seperti pemerintah. Dia bisa mengurusi ke tempat pemerintah. Karena dia ada pengaruhnya, bisa. Duit nggak punya, nolong dengan duit nggak bisa. Tapi dengan membantu supaya orang ini bisa terkabul apa yang jadi cita-citanya. Apa aja. Sebab Allah akan menuntut pertanggungan jawab atas kedudukan atau pengaruh yang dimiliki seseorang, sebagaimana ia akan menuntut pertanggungan jawab atas harta yang dari rizkinya. Jadi kalau kita itu punya pengaruh, kita pergunakan pengaruh kita. Untuk apa? Untuk menolong orang yang di bawah pengaruh kita. Di antaranya jabatan itu berpengaruh. Nah, kita tolong orang itu. Mau ngurus apa, mau ngurus tanah, nggak bisa. Nah, dengan pengaruh kita menolong orang itu. Karena apa? Karena pengaruh atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang nanti akan dimintai oleh Allah pertanggungan jawabnya. Dia bisa menolong tapi nggak menolong. Nah ini nanti Allah akan meminta pertanggungan jawab. Kenapa? Kamu bisa menolong tapi kok nggak nolong. Kamu punya pengaruh tapi tidak mempergunakan pengaruhmu untuk menolong orang yang beriman. Jadi penting juga ya. Jabatan itu penting dipergunakan untuk menolong. Nah, jangan dipergunakan untuk menekan. Jangan dipergunakan untuk menyelewengkan. Jangan. Itu kalau memang pengaruhnya, seumpama sampean jadi bupati. Amin ya. Jadi bupati, kepingin jadi bupati ya teman. Kan bupati pengaruhnya seluruh ya. Nah, ketika dia itu menjadi bupati, maka di situ dia itu mempergunakan pengaruhnya. Untuk apa? Untuk menolong rakyatnya. Ditolong. Ya. Karena nanti kita akan mintai pertanggung. Kenapa kamu ini punya pengaruh tapi kok nggak nolong sama orang muslim? Bukan hanya duit aja pertanggungan jawab itu ya. Menolong, membantu, ada orang kesulitan apa, ditolong. Sebagaimana ia akan menuntut pertanggungan jawabmu atas harta yang dari rizkinya. Sama. Kita diberi rezeki oleh Allah, nanti Allah akan bertanya. Kamu rezekimu itu kamu pergunakan untuk apa? Nah, pengaruh kan, orang punya rezeki itu pengaruh juga. Jadi dipertanyakan.
Akan tetapi jangan sekali-kali memberi bantuan pada seseorang yang telah melanggar hukum syara serta perzinaan dan pencurian. Jangan kita pergunakan pengaruh kita, kemampuan kita untuk menolong kepada orang yang melanggar syariat Allah. Kalau melanggar syariat Allah, atau menolong orang yang berbuat zina, atau menolong orang yang mencuri. Artinya kemaksiatan jangan kita tolong orang-orang itu. Jangan didukung, maksudnya itu. Orang curang ya jangan didukung. Walaupun berhasil atau tidak. Nah, pengaruh itu begitu. Karena Allah akan meminta pertanggungan jawab nanti. Orang yang berbuat curang, berbuat pelit, tapi dia mendukung. Dia membantu orang yang mencuri, dia membantu orang yang berzina, memberikan jalan untuk perzinaan, memberikan jalan untuk kemaksiatan. Ini oleh Allah juga akan sama orang ini dengan orang yang melakukan pelanggaran hukum, melakukan perzinaan. Sama dia itu kalau menolong orang berzina. Menolong orang ini tahu mabuk-mabukan, kita beri dia, kita tolong. Nah, ini sama. Walaupun sampai nggak mabuk, sama hukumnya dengan orang yang mabuk tadi itu ya. Ya kalau kita bagus, kita nggak punya duit, kita tuh bisa menolong untuk orang berbuat baik. Sama dengan kita berbuat baik. Jadi hal itu dilarang oleh agama. Hal yang dilarang oleh agama, jangan kita beri bantuan. Apalagi orang itu memberi imbalan, duit, kemudian kita menolong. Ini bahaya. Tanggung jawab di sisi Allah. Seumpama kita kemarin nyoblos tahu bahwa orang ini akan berbuat kerusakan. Sama. Orang yang membantu walaupun dia dapat duit sama. Dan duit itu akan dipertanyakan oleh Allah. Bantuan kita akan dipertanyakan oleh Allah. Nah, jadi pemberian imbalan itu bisa aja. Itu bertanggung jawab. Makanya dikatakan orang yang menyogok dan orang yang disogok itu sama-sama di neraka. Ada yang mengatakan tidak dosa, tidak, cuma di neraka. Podo ae gak dosa, cuma neraka tempatnya. Hati-hati ya. Hati-hati. Jadi kita menolong orang itu, kalau orang itu berbuat baik, yakinnya kita tolong. Tapi kalau orang berbuat nggak baik, jangan ditolong. Dikasih duit tambah separah itu. Nggak dikasih duit aja, jangan nolong. Apalagi dikasih duit, parah itu. Nolongnya diminta pertanggungan jawab, duitnya juga diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aku nih bantu. Jadi bagaimana caranya? Ya jangan diterima. Ada orang mengatakan terima aja tapi jangan dicoblos, salah itu. Jangan diterima. Nerimanya ini duit ini sudah nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Apalagi tambah nyoblos. Pertanggungan jawab. Jadi segala dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang sampean pilih itu, kamu juga mendapat dosa. Podo-doswe. Umpama yang dipilih itu orangnya kemudian korupsi, sama sampean juga korupsi kenanya. Makanya hati-hati, kita ini harus sadar. Jadi suap menyuap itu termasuk begitu. Karena dosanya sama saja. Bagaimana setahun-tahun, 5 tahun dosa terus. Dia melakukan dosa sampean ikut. Karena yang nyoblos sampean.
Nah, makanya kemarin sudah diingatkan, kita itu diingatkan, ayo kalau mau cari pemimpin, pemimpin yang baik. Karena sampai sudah baik, mereka nggak baik, ya nggak terserah. Umpama pemimpin yang kita mau coblos itu nggak jadi, ya itu sudah baik, itu sudah satu kebaikan. Kalau jadi seumpama terus dia berbuat baik, sama sampai berbuat baik juga. Dia dapat pahala, yang milih dapat pahala juga. Jadi kalau yang baik itu juga dapat kebaikan, tapi kalau yang buruk juga dapat keburukan. Apalagi nggak leren-leren. Kemudian kewajiban kita kepada sesama muslim menampakkan wajah ceria. Jadi wajah ceria ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau ini selalu ceria. Berbuat elek gawang ceria terus. Terimanya itu bagus terus. Orang berbuat jelek tetap kita ceria. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan hendaknya engkau selalu menampakkan senyuman di hadapan kaum muslimin dengan wajah cerah ceria. Orang Jawa mengatakan apa? Semringah. Nah, semringah. Jadi selalu bagus. Orang semringah itu walaupun susah tetap senang ya. Hatinya gembira. Susah. Tapi kalau orang tidak begitu, susah sedikit, cemberut kata orang sini. Apalagi seorang istri terhadap suami. Atau seorang suami terhadap istri sama aja. Kecuali dia mengharapkan untuk memperbaiki istrinya. Ayo cocok aku. Tak boleh. Ayo cocok. Ya kalau bisa ceria, tapi kalau tidak bisa, ini tidak bisa ceria orang ini, tidak mau berhenti. Nah, kalau cemberut laki yang boleh, tapi kalau perempuan tidak boleh. Kalau perempuan nggak boleh cemberut sama suami, apapun yang terjadi. Apalagi telat belanja nih, cemberut, nggak boleh. Ceria. Ya, ucapannya yang baik. Ini wajiban orang beriman. Ucapannya harus baik, lebih-lebih kepada istri atau kepada suami. Pergaulan yang ramah serta penuh kasih sayang. Itu kewajiban kita, kewajiban. Ya maksimal senyum lah, maksimal. Apa paling minim senyum. Senyum ya. Enak omongnya, senyum aja wis. Nggak usah dijawab. Kalau ada orang ngomong nggak enak, senyum. Ya. Dijawab dengan perkataan yang baik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wahfid janahaka lil mu'minin. Artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad itu adalah orang pertama yang mengamalkan seluruh Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu lemah lembut sama orang. Sama musuh aja lemah lembut, rendah, merendahkan. Jadi nggak merasa tinggi. Padahal Nabi orang yang paling baik, orang yang paling hebat, yang paling dicintai Allah. Tapi tetap. Loh, kalau ada orang dicintai Allah yang nggak dicintai, orang ulama soleh ya bukan. Ngomongnya nggak mau rendah, tinggi terus. Maunya tinggi terus, nggak mau direndahkan sama sekali. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal qa'ahu wajhan palik. Artinya janganlah engkau meremehkan nilai suatu kebaikan walaupun hanya dengan menampakkan wajah ceria ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Jadi kebaikan itu jangan kita anggap remeh. Kebaikan ini sangat bagus walaupun sedikit, tapi kebaikan sampai kita ini nggak memberi apa-apa, cuma menampakkan wajah ceria. Wajah ceria kepada
kepada siapapun. Ini termasuk itu menampakkan wajah ceria ini adalah kebaikan walaupun kalau apa-apa nih. Kalau duwike gak ono, nggih. Iki makanan ndak ada, cuma wajahnya ceria. Seneng terus. Nah, itu. Beliau bersabda, al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik merupakan sedekah. Hati duit mau bersedekah. Ngomong yang bagus merupakan sedekah. Sama siapa saja. Cuma bicara yang baik itu merupakan sedekah. Ini Allah memberi kesempatan kepada kita ini begitu tinggi. Ngomong apik sedekah. Ngomong kepada anak, kepada orang, kepada keluarga, ngomong sing apik. Ya. Iku sedekah. Duit ndak duit, uang ndak punya, ngomongnya aja yang bagus. Sedekah. Sabdanya lagi, ida iltaqal muslimani fatasafaha kusimat bainahuma mi'atu rahmatin is'una li aktsarihima bisran. Artinya apabila dua orang Islam berjumpa lalu saling berjabatan tangan, salaman, ketemu salaman, maka dibagi di antara keduanya 100 rahmah. Jadi kalau ketemu tiang niku, ketemu manusia kita salaman, turun 100 rahmah kepada orang tua itu. Nah, kedua itu dapat 100 rahmah. Loh, apa dibagi? Bagaimana pembagian? Apakah 50-50, 50-50? Enggak. Ya. 90-nya diberikan kepada yang lebih banyak menunjukkan rasa bahagia. Jadi yang mana yang paling semringah, mana yang paling menunjukkan kebahagiaan, itu yang dapat 90. Yang satunya cuma dapat 10. Rahmat Allah ini satu aja sudah kewalahan kita ini. Rahmat Allah itu satu aja kewalahan. Satu rahmat Allah ini diberikan kepada seluruh makhluk mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Satu dibagi semuanya. Makhluk termasuk kepada binatang itu. Ini kalau satu rahmat kita nikmati sendirian, kewalahan kita ini. Caranya untuk mendapatkan itu, kalau kita ketemu salaman, mana yang lebih cerah wajahnya. Makanya orang-orang Arab itu kalau ketemu ya, ahlan. Jadi cerah-cerahan ya, perlombaan cerah, mana yang lebih cerah, ya itu yang paling banyak pahalanya. Cuman nikmat kalau orang Arab itu, ahlan, mana yang paling cerah, yang mana yang benar-benar gembira, itu yang paling banyak pahalanya. Jadi bukan yang bunga, bukan yang duluan, enggak. Yang paling cerah di antara keduanya itu. Nah. Masya Allah. Jangan sekali-kali mendiamkan atau menolak, menyapa dan berbicara. Hati ya, ketemu orang jangan sampean nggak ngomong, nggak opo ya, nggak nyopo, diem tok. Ketemu kayak nggak ketemu apa. Ketemu tuh walaupun musuh, itu kita usahakan gembira. Kalau nggak gembira ya udah oleh kono. Kita yang gembira supaya dapat 90 tadi itu ya. Mau salaman. Kalau salaman ini bisa membawa kasih sayang. Tapi memang kadang-kadang repot, ya, repot. Padahal gampang. Kalau ingin ibu-ibu itu ya dapat bahagia, tambah sayang, itu kalau ketemu suaminya salaman aja, gembira. Padahal salaman di belonjo nih.
Tapi gembirakan. Oh, gak ono belum gue gampang mesti ya. Enak non. Yang enak nah. Yang enak itu begitu. Nah, jangan nggak seperti itu. Artinya menolak salaman nggak salaman. Ngomong nggak ngomong cemberut. Kalau duit Nah, hati-hati. Hati-hati terutama ibu-ibu ya. Jangan selalu menyebut uang. Jangan selalu menyebut uang di hadapan suami. Kalau duit, ini tidak menggembirakan, susah. Kalau pas ada duit memang nggak apa, tapi pas tidak ada duit ngomong, susah, bukan menggembirakan. Ini namanya menyusahkan. Kalau susah itu, kalau menggembirakan itu adalah amalan yang paling afdol, yang paling baik. Menyusahkan amalan yang paling buruk. Hati-hati, khawatir suaminya pas nggak punya duit, ya nggak punya duit, kan susah suami itu. Maksudnya memberi tapi nggak punya duit, susah akhirnya cari utang. Nah, kalau yang besar-besar itu nyusahkan, mintanya sepeda motor, nggak punya, mintanya emas, akhirnya karena susah nyolong, akhirnya korupsi. Gara-gara apa? Susah tadi itu. Nah, jangan sekali-kali seperti itu, ya. Jangan menolak menyapa dan menolak berbicara dengan seorang muslim semata-mata untuk kepentingan pribadimu, kecuali untuk kemaslahatan agama. Kepentingan pribadi ini harus kita singkirkan. Untuk urusan pribadi kita singkirkan. Ya, jangan sampai terjadi karena kepentingan pribadi kita nggak ngomong, karena kepentingan pribadi kita menolak menyapa, artinya nggak nyapa wong, kak disopo, papasan melengos. Hati-hati, ini banyak terjadi. Nah, janganlah begitu untuk kepentingan pribadi, kecuali untuk kemaslahatan agama. Kita nggak nyopo tapi kemaslahatan agama. Ini orang ini nakal, ini orang ini. Kalau disopo tambah nakal. Boleh. Dan jangan engkau lakukan itu melebihi 3 hari. Jangan sampai nggak ngomong melebihi 3 hari ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man hajara akhahu fauqa thalathin adghalahu an-nara illa an yatadaraku bi rahmatih. Barang siapa memutuskan hubungan, nggak ngomong, nggak nyopo, ya nggak berbicara, memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka kecuali jika Allah memberi rahmat kepadanya. Allah nggak ridho, nggak senang. Ada seorang muslim kepada saudaranya muslim itu ndak ngomong, nggak ada kepentingan kemaslahatan agama. Kalau nak kawin nggak ngomong, nah disitulah nanti Allah akan, kecuali dia bertobat, minta maaf ya, diminta maaf, salaman, apa boleh. Jadi paling minim itu paling banyak 3 hari, jangan sampai lebih dari 3 hari. Kalau lebih 3 hari kemudian orang itu meninggal, neraka tempatnya orang itu neraka. Kecuali Allah ngasih rahmat. Aslinya ngasih rahmat itu orang itu kemudian bertobat, kemudian berbuat baik, itu adalah rahmat Allah yang diberikan kepada orang itu. Jadi Allah itu gampang aja. Kalau mau menjadikan orang itu baik, maka diberikan rahmat kepada Allah. Hatinya kasih sayang, mau memaafkan, nggak berbuat kejelekan. Jangka waktu 3 hari ini hanya berlaku bagi siapa yang mendiami seseorang demi menghukumnya atas suatu kesalahan biasa. Tetapi jika saudara kita itu senantiasa menjalankan kebatilan dan menyimpang dari kebenaran, maka tidak ada batasan bagi kita dalam pemutusan hubungan dengannya. Boleh memutus hubungan kalau orang itu berbuat melanggar syariat Allah. Gak nyopo. Nah, tapi kalau dia itu melanggar daripada syariat Allah,
melanggar kebenaran, berbuat dosa, kemudian tidak batas 3 hari. Yang 3 hari tadi itu nggak melanggar apa-apa, biasa-biasa aja. Jadi tadi itu kalau sampai mati dia belum ngomong, maka neraka. Tapi ketika dia itu ketika dia itu mau bertobat, mau minta maaf ya, nggak apa-apa. Makanya uang mati itu dikongkon tobat ya, minta maaf, masa merelakan ini, supaya nek gak rela, apa mana bojone gak rela sama istrinya atau istri gak rela sama suami yang rokok, orang itu neraka. Yang bagus dah amalannya, neraka orang ini. Kalau enggak nyapa, enggak ada apa-apa. Cuma gara-gara telat belonjo, cuma gara-gara enggak dibelikan baju aja. Jadi itu diantara. Kemudian menunjukkan kesetiaan kawanan. Kita ini harus bersatu ya, setia. Kita ini orang-orang Muslim itu harus menunjukkan kesetiaan kawan. Bagaimana kalau maksudnya setia kawan ini? Kalau kita itu ada saudara kita itu yang senang, kita juga ikut senang. Kalau ada saudara kita itu yang susah, kita juga ikut. Itu namanya setia kawan. Jangan saudaranya senang sampai susah. Nggak senang dengan kesenangannya saudara. Atau saudaranya waktu susah sampai senang. Apok. Nah, ini tidak setia ini. Orang Muslim itu harus jadi Islam itu ya, gembira. Seperti turunnya hujan di saat di tempat-tempat yang memerlukan hujan, atau turunnya harga, susah. Wah ini beras naik, susah kita juga. Teman-teman kita ini susah, kita juga harus susah ya. Jangan gembira, aku udah duit, jangan. Nah, kan di tempat-tempat ini kita, dan dengan adanya itu kita mau menurunkan. Ya. Atau kemenangan mereka atas kaum kafir, kita juga gembira. Seperti di Gaza menang, gembira kita. Atau banyak dibantai, susah mereka, kita juga susah, harus prihatin juga. Jangan bergembira, jangan menggembira ketika itu. Nah, jadi begitu ya, bersedih ya, kita itu begitu ya. Jadi ada wabah penyakit, susah, kita juga harus. Itu namanya setia kawan. Jadi setia kawan itu kepada urusannya orang yang beriman, bukan saudara saja, seorang beriman. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, tidaklah ia termasuk golongan dalam mereka. Jadi kalau nggak susah dengan urusannya orang muslim, kita bukan orang muslim. Orang muslim gembira, kita ikut gembira. Orang muslim kemenangan, kita juga ikut gembira ya. Orang Islam kalah, kita susah-susah juga. Jadi jangan senang ya. Jangan merasa senang kalau orang Islam itu kalah. Ini kalah, tidak pernah menang ya. Kita harus susah juga ya, susah. Harus ikut susah. Jangan gembira kita, jangan gembira. Jadi kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi setia kawan kita ini diibaratkan seperti tubuh, seperti badan kita ini. Badan kita ini kalau sakit, satu sakit, itu semuanya ikut sakit. Kaki kesandung, utek juga loro ya. Bahkan bisa panas. Coba lihat orang sakit gigi itu, Allah saawak loro kabeh. Itu begitu. Ya, jadi begitu. Rasulullah dikatakan begitu ya, kalau satu anggota tubuh kita itu yang sakit, maka seluruh badan juga begitu. Nah, orang muslim itu begitu, kalau ada orang muslim yang susah, kita juga ikut susah. Lebih-lebih di daerah yang dekat dengan kita. Ini ada kabar, sekarang kan kabarnya dari Palestina susah orang Islam, kita juga ikut susah. Prihatin, terus prihatin bagaimana? Membantu. Nah, alhamdulillah Indonesia ini banyak miliaran sudah.
Lewat Basnas itu miliaran. Sampai sekarang di Basnas itu masih banyak teman-teman kita yang peduli Pastin itu ngirim duit. Berapa juta kumpulkan, kirimkan lagi. Terus sampai sekarang itu. Sehingga kemarin Basnas itu bagi-bagi penghargaan. Ada 58 bupati yang dapat penghargaan dari Basnas dari Basnas karena bupatinya bantu Basnas. Bantu ya supaya bisa bergerak, kemudian ya bisa berusaha untuk membaiki. Ya sekarang bagaimana kemampuan kita seperti itu. Nah, cuma jangan mencari nama. Kadang-kadang orang itu mencari nama. Nggak mau lewat situ, kirimkan sendiri biar tertulis ini dari sini ini. Nah, itu banyak. Kadang mencari nama aja itu. Jadi begitu ya orang Muslim. Jadi jika seorang Muslim telah berbuat kebaikan kepadamu, maka berterima kasihlah. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, nah kita harus menunjukkan rasa terima kasih kita. Sampai susah kemudian dibantu oleh orang Muslim, nah, kawan kita terima kasih, tunjukkan rasa terima kasih. Sampai dikasih baju sama orang, bagaimana pakai baju itu, tunjukkan bahwa senang dengan pemberian itu, jangan disimpan. Itu nikmat Allah ini harus kita tunjukkan, kita terima kasih. Dikasih sandal, terima kasih pakai ya. Elek sandalin, tidak peduli elek, karena itu rasa kasih sayang orang kepada kita. Jadi kita harus terima kasih. Kemudian kalau kita itu nggak iso terima kasih, nggak ketemu, ya doakanlah orang itu. Doa no. Paling minimnya terima kasih itu apa? Jazakallahu khair. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah kebaikan. Itu semua ya, semua itu. Jadi pemberian Allah yang lewat manusia itu kan banyak. Contohnya sekarang seperti pengajian itu. Pengajian itu apa? Pemberian Allah yang dilewatkan seseorang. Nah, kita harus mengucapkan terima kasih. Jazakallahu khair. Itu paling bagusnya. Bisa ya. Jadi itu adalah ungkapan terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Maka kita adakan kebaikan kepada orang yang berbuat baik itu. Dengan apa? Dengan yang bisa sampean. Tapi paling minimnya itu ucapan jazakallahu khairan. Dulu itu di Banyuwangi ini ada neneknya. Ya. Neneknya ibunya Sadik itu kalau ngajari ngaji itu ada lagunya. Jazakallah ya Ustaz. Gitu. Ada apa itu ibunya. Jadi, ya orang nggak bayar apa-apa. Cuma jadi ada lagunya itu. Terima kasih kepada guru. Terima kasih. Tiap habis ngaji sudah itu. Kalau kita sekarang kan Allahumma arhamna itu enggak gitu. Cuma qasidahnya itu jazakallahu khairan ya Allah. Terima kasih kepada engkau dengan kebaikan-kebaikan. Soalnya kebaikan yang paling tinggi itu adalah ilmu. Ilmu itu adalah kebaikan yang paling tinggi. Jadi kita ucapkan terima kasih. Nah, jadi itu nanti kita mau tanya itu kita ajarkan sama anak-anak. Jadi supaya mereka habis ngaji itu mengucapkan terima kasih kepada gurunya. Ya. Bayarnya kan tidak tiap hari, bayarnya sebulan sekali. Ya. Masa terima kasihnya sebulan sekali? Yang paling bagus ya terima kasih itu setiap hari. Habis pelajaran, nah itu terima kasih. Ucapan jazakallahu khairan. Ini Allah yang akan membalas. Balasan Allah itu sangat tinggi, sangat hebat. Nah, jadi gitu ya. Paling minimnya itu kita ini berdoa. Doa yang paling bagus jazakallahu khairan. Jadi itu pemberian dari orang-orang itu. Makanya kita itu paling minim harus berterima kasih ya. Seperti ceritanya. Nah, ceritanya ada orang kepingin sowan sama kiainya lama, tapi kepingin dia itu memberi apa dah. Nah kebetulan di sebelah rumahnya itu punya
tanaman apa? Pohon apa? Gumbili. Ini mau ke tempatnya gurunya bawa gumbili. Nah, bawa gumbili, sak kresek lah, sak kresek. Nah, lawas enggak ketemu. Sampai assalamualaikum. Ini hadiah. Oh, senang gurunya, ya Allah dikasih. Padahal pemberiannya gumbili ya. Kasih. Nah, gurunya ini dikasih, ngomong sama punyainya, ini punyai kawan nih, dikasih gumbili. Kita ini punya apa? Kita balas kebaikannya ini. Kebaikannya kita balas. Apa punyanya? Enggak punya apa-apa katanya. Kata istrinya, kita tidak punya apa-apa. Cuma punya ada kambing. Ayo kambing itu kasih kita. Balas karena dibawa gumbili, kemudian pulangnya dibawa kambing. Seneng ya, nggak kosong. Itu gurunya gitu. Udah pulang. Ini bawa kambing balas, oh, alhamdulillah pulang. Nah, tonggone itu, loh, kan dia wedus. Dari mana dapat kambing ini? Aku dikasih kiai. Loh, kok dikasih? Ya, saya tadi bawa kambing. Jadi dikasih, wah ini lain katanya tadi itu. Wah, ini bawa gumbili dikasih kambing sama guru. Wah, aku mau ke guru juga nih. Niru-niru, iri karena orang. Ini juga murid sama-sama murid ini guru. Aku punya kambing, aku mau bawa kambing. Aku mau ke guru bawa kambing, nanti mesti dikasih sapi aku ini pulangnya. Pikirnya gitu ya. Pulang dapat sapi ya, kambing. Tadi itu gumbili dapat kambing. Kalau kambing bawa kambing dapat sapi. Berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, lama kemudian gitu. Ini ada hadiah guru apa? Ini bawa kambing. Oh, terima kasih kata guru. Masuk, bawakan kambing gue ini, Bu. Ini si fulan murid kita itu bawa kambing. Sampean kasih dah apa yang ada yang itu? Enggak ada. Kata enggak punya, ya ada pohon tadi itu yang ada. Jadi udah kasihkan pohon itu dah. Pulang, pohon dikasih. Kok dapat pohon? Tahu kali ini pohonnya tonggonya tadi. Aduh. Ya itu niatnya ikhlas ya. Jadi kalau orang ikhlas itu insya Allah bagus. Nah, jadi itu penerimaannya kalau kita tidak bisa memberi itu, tidak bisa memberi kepada orang yang mengajari kita ya, kepada guru-guru yang mengajari anak-anak sampean itu apa? Ya dengan ucapan. Dengan ucapan jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah yang membalas kamu kebaikan. Kalau Allah membalasnya itu lebih besar daripada balasan kita, lebih besar ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah. Ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al masa'ana hadza masa' sholihin. Ya Allah, jadikanlah sore hari kami ini sore harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina taubah tawsil kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan man ala biktisabi minna bil mustafa rasulih nahda bi kulli sulih Sallallahu wasallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadata sisuhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina birahmatika syarra ma qadait إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت
ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه